Matur nuwun Pak Barjo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, kami mewakili dari Sekretariat Komisi Irigasi yang memang ditugasi di dalam SK Gubernur tahun 2016 tentang Komisi Irigasi. Di dalam salah satu klausul Komisi Irigasi yang sudah dituangkan ke dalam SK ini ada ketugasan yang harus kita laksanakan, yang itu pada pagi hari ini kita bacakan. Mungkin langsung saja nih, nggak perlu pakai pengantar. Jadi usulan tata tanam periode 2020 dan 2021 dan rencana alokasi air yang ini sudah kami rekap berdasarkan usulan dari masing-masing P3A dan GP3A. Jadi usulan tata tanam ini bukan dari kami yang mengusulkan, tetapi ini kami tugasnya merekap dari semua P3A dan GP3A yang pada saat kemarin sudah dimintai data secara keseluruhan. Ini kami rekap ke dalam sebuah paparan, nanti bisa kita cermati bersama-sama apakah tata tanam yang diusulkan dan pola tanam yang diusulkan itu sesuai atau tidak dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air yang ada. Nah, karena salah satunya nanti adalah rencana alokasi air dan kita melihat debit andalannya itu tersedia atau tidak. Ini dasar kita di dalam menyusun dan merumuskan tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas dan instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air. Ini merupakan satu diktum dari SK Gubernur tahun 2016 yaitu nomor 94/CAP/2016 tentang pembentukan Komisi Irigasi yang di dalamnya ini di dalam ayat kelimanya yang mengamanatkan kita, sehingga pada pagi hari ini karena yang menetapkan rencana tata tanam dan rencana pola tanam itu sebenarnya Komisi Irigasi. Gubernur itu hanya melegalkan secara aturan. Karena gubernur tidak mungkin menyusun tata tanam dan pola tanam, karena yang menyusun itu adalah yang punya lahan, yang pengen nanam. Aku pengen nanam opo, aku pengen bercocok tanam di periode musim tanam 1, musim tanam 2, itu dari bapak-bapak semua yang punya areal. Tapi harus dilegalkan ke dalam sebuah aturan yang kalau istilahnya Bu Tining tadi, kalau sudah menjadi keputusan gubernur itu sudah ranahnya hukum. Nah, makanya sebelum menjadi keputusan yang itu punya konsekuensi hukum, ini bersama-sama kita cermati. Di dalam penyusunan tata tanam ini ada beberapa langkah, ada beberapa prosedur yang kita lalui. Usulan tata tanam dari P3A ini semuanya data sudah tersedia di kami, yang hard copy, yang manual itu semuanya sudah ada. Jadi usulan tata tanam ini terus kita rekap, jadi rekap usulan tata tanam dari P3A, GP3A maupun IP3A. Nanti setelah paparan ini kita sampaikan. Dari usulan tata tanam yang sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya dari P3A, GP3A maupun IP3A, kita mensimulasikan di perhitungan kebutuhan airnya. Di peta sawah A, sawah B, sawah C nanti semua terekap menjadi satu kesatuan areal irigasi. Terus kita simulasi alokasi air yang tersedia, debit yang tersedia pada masa tanam yang sudah direncanakan itu cukup atau tidak, dengan prediksi-prediksi yang sudah ditentukan dan diolah oleh teman-teman di Komisi Irigasi. Setelah kita memperhitungkan kebutuhan air, ini juga kita membutuhkan data debit. Data debit ini kebetulan di kami punya unit hidrologi yang di sana salah satu petugasannya memang
terkait dengan ketersediaan air itu berdasarkan curah hujan, berdasarkan data, dan kita juga bekerja sama dengan BBWS karena hidrologi di kami masih ada, dan di BBWS pun juga secara kewenangan, kalau pengelolaan sungai itu kan ada di kewenangan pusat, sehingga unit hidrologi di kami selalu bekerja sama dengan teman-teman di BBWS karena AWLR yang kita punya itu nempel di badan sungai. Dari data debit, kita hitung debit andalan yang tersedia. Debit andalan yang tersedia kita simulasikan dengan perhitungan kebutuhan air. Ini kita bawa ke rapat komisi irigasi yang pada hari ini akan kita bahas salah satunya berdasarkan banyak informasi yang sudah kita peroleh. Dari BMKG kita selalu berkoordinasi dengan Bu Tining dari Teknologi Pertanian, juga kita sering mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan pola dan tata tanam sehingga kebutuhan air bisa disimulasikan. Dari rapat komisi irigasi ini nanti kita membuat kesepakatan rencana tata tanam. Sebenarnya di sini juga termasuk rencana pola tanam. Jadi rencana tata tanam dan juga rencana pola tanam setelah disepakati oleh komisi irigasi, baru gubernur membuat SK. Kalau rencana tata tanam ini pada hari ini ada koreksi atau ada pembenahan, kita masih belum bisa mengajukan SK tata tanam ini kepada Bapak Gubernur. Karena ketika sudah disepakati dan ditandatangani oleh gubernur, maka selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Sudah bukan lagi merubah, karena kalau sudah jadi produk hukum ya harus kita sosialisasikan, yang itu ketugasannya salah satunya memang di komisi irigasi. Nanti kami ada penjaringan aspirasi, ada sidang yang kedua dan ketiga, dan sebagai informasi di tahun 2020 ini kami di awal tahun anggaran merencanakan ada 6 kali sidang komisi irigasi, atau kalau bahasanya Komir itu rapat kerja komisi irigasi, dan 6 kali penjaringan aspirasi. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya pandemi COVID-19, yang itu kan tidak mungkin kita sering ketemu dalam jumlah banyak, dan di bulan Maret sampai dengan bulan Juni kemarin kita nyaris tidak diperkenankan untuk proses tatap muka seperti ini. Hari ini pun sebenarnya pada saat kita merencanakan ada sidang seperti ini, sempat ada warning dari Bapak Kepala Dinas, kita mengumpulkan orang sebanyak ini memang penuh dengan risiko, Bapak. Tetapi kita mencoba, karena kalau semuanya pakai Zoom meeting, itu kurang, kalau menurut kami memang bagus, tapi kurang efektif dan kurang efisien ketika nanti ada hal-hal yang itu bisa dibicarakan di sesi non formalnya, itu kan tidak bisa kalau pakai Zoom meeting. Kalau ditentukan 2 jam ya sudah, 2 jam selesai, harus ditutup aplikasinya. Setelah itu komunikasinya nggak berjalan. Akhirnya kita putuskan kita tetap mengundang, tapi di ruang rapat berbeda. Nah, dengan 2 rapat berbeda, ini hanya untuk menghubungkan ruang rapat B dan ruang rapat E, kita menggunakan aplikasi yang berbayar ini, yaitu Zoom Meeting. Nah, yang ini nanti setelah rapat kan kita masih bisa komunikasi dengan teman-teman yang di ruang E secara non formalnya. Nah, ini harapan kita setelah kesepakatan rencana tata tanam ini nanti menjadi sebuah produk hukum yang itu harus kita taati bersama-sama. Kok nggak mau dipindah? Nah, ini kita bacakan saja rekap perhitungan neraca airnya, karena kalau dimunculkan cukup banyak datanya. Ini kita rekap neraca air di tahun 2020 dari 41 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kita di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 6 daerah irigasi yang airnya itu defisit, yang kita kasih tanda merah-merah ini. Berarti kalau daerah irigasi ini airnya defisit,
mau nggak mau kan harus kita sarankan untuk direvisi rencana tata tanamnya dan rencana pola tanamnya, karena kalau tetap dilakukan ya nanti ada beberapa daerah yang gagal panen. Salah satunya mungkin seperti itu, tapi monggo nanti di sini kita ada ahlinya di teknologi pertanian, nanti bisa diberikan beberapa masukan. Jadi di daerah irigasi kebetulan di kami ada 4 wilayah yang kami bagi. Itu ada sektor Sleman Barat. Di daerah Sleman Barat itu ada DI Mrongkol, Cokro Bedok, Engku-Engkuan, Sembuh, Simojo, Timoho, Tumut, Madean, Ponggok, Perangkok, dan Samben. Itu ada 1 daerah irigasi yang mengalami defisit, yaitu di DI Samben. Ini nanti rekomendasi yang disimulasikan oleh teman-teman sekretariat Komisi Irigasi nanti di slide selanjutnya ada. Terus di daerah Sleman Timur ini ada Kuton, Sekarsuli, Dadapan, Klampok, Kucir, Madugondo, Semoyo, Sidoraharjo, dan Tirtorejo. Ini secara umum mengalami surplus, jadi tidak ada perubahan tata tanam dan pola tanam. Terus di daerah Kota dan Bantul Utara ini juga semuanya mengalami surplus, jadi tidak ada perubahan pola tanam. Itu di DI Trini, Tanjung, Gamping, Merican, Kanoman, Bangeran, Lendongan, Mendungan, Ngebruk, Pulau Dadi, Pogung, Sidomulyo, Minggiran, Nologaten, dan Mergangsan. Ini menjadi areal dari sektor Kota dan Bantul Utara. Terus di daerah Gunung Kidul itu ada 2 daerah irigasi, DI Payaman dan DI Simo, yang seperti kita ketahui dan informasi juga yang kita dapat dari BMKG tadi. Di Gunung Kidul kan juga kondisi airnya kita ketahui. Untuk Payaman dan Simo itu mengalami defisit. Ya. Terus di Bantul Selatan itu kita punya 3 daerah irigasi, yaitu Blawong, Pendowo, dan Pijenan. Blawong, Pendowo, dan Pijenan itu ternyata hanya 1 daerah irigasi yang surplus airnya, yaitu di Pendowo. Untuk Blawong itu mengalami defisit. Untuk Pijenan yang kita ketahui, Pijenan itu juga sudah akan mendapatkan alokasi air dari Bendung Kamijoro, tetapi ini tetap mengalami defisit. Nah, nanti monggo kalau ini dari kita semua nanti bisa mendiskusikan lagi kenapa kok sudah mendapatkan suplai dari Bendung Kamijoro kok masih defisit. Nah, ini. Terus selanjutnya di daerah irigasi Sapon ini mengalami surplus. Kalau secara sektor wilayah untuk Sleman Barat dan Kulon Progo ini menjadi 1 koordinator wilayah. Di koordinator wilayah Kulon Progo dan Sleman Barat, koordinator wilayah Sleman Timur Gunung Kidul, koordinator wilayah Kota dan Bantul Utara, terus koordinator wilayah Bantul Selatan. Jadi kami punya 4 koordinator wilayah yang di dalam sidang Komisi Irigasi ini juga kita undang semuanya di dalam forum rapat ini. Jadi nanti sebagai informasi saja ke koordinator wilayah, dan kebetulan di ruang E itu juga kita mengundang koordinator lapangan dari masing-masing daerah irigasi. Ini kita simulasikan. Kok angel ya? Diceklek aja Mbak, ragelem. Nah, ini kita simulasikan, monggo di ini. Dari data yang ada tadi 5 daerah irigasi yang mengalami defisit, ini kita simulasikan. Kalau kita melihat neraca air aslinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang warna biru ini adalah debit andalan yang ada di daerah irigasi Samben. Yang warna coklat ini debit sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau melihat ini
pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret minggu pertama ini sangat surplus airnya, tetapi pada bulan April ini mengalami kekurangan air. Yang lebih ekstrim lagi nanti di bulan Agustus pertama ini di musim tanam kedua dan musim tanam ketiga mengalami defisit yang kalau debit andalannya juga sudah mulai turun cukup drastis, sehingga dari data ini kita mensimulasikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini debit andalan yang tadi sudah tidak bisa kita otak-atik karena memang debit yang tersedia. Nah, dengan adanya debit yang tersedia seperti ini, salah satu rekomendasi yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan yaitu kita simulasikan perubahan pola tanam dilakukan agar alokasi air selama musim tanam tetap terpenuhi. Untuk usulan perubahan pola tata tanam yang disarankan yaitu mengurangi jumlah varietas padi yang akan ditanam di musim tanam 2 dan musim tanam 3, serta melakukan penanaman palawija untuk memaksimalkan luas lahan yang tersedia. Ini salah satu rekomendasi. Kalau debitnya tidak tersedia, berarti ada alokasi air yang harus dioptimalkan. Dengan air yang tersedia segitu, cocoknya buat apa? Ini sudah disimulasikan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, ini simulasi perubahan di daerah irigasi Payaman. Nah, kalau lihat Payaman memang kita ketahui sendiri debit andalannya sejak awal pun juga sudah kecil sekali di sana. Ini memang langsung ngambil dari Sungai Oyo, ya. Di Sungai Oyo yang arealnya kalau berdasarkan real, sebenarnya kalau berdasarkan real kita pernah melakukan pemetaan namanya informasi geotematik spasial, itu aslinya sebenarnya kurang dari 1000 kalau fungsionalnya di sana, karena kita ketahui dengan jarak dari bendung sampai ke sawah itu kan banyak batuan, terus daerah-daerahnya juga tidak memungkinkan untuk ditanami padi, sehingga anggaran yang kita keluarkan di Payaman itu juga tidak sedikit. Kalau hanya anggaran 1 miliar, 2 miliar dengan kondisi lapangan di sana, itu hanya dapat memperbaiki saluran hanya berapa meter, karena salurannya harus besar, harus benar-benar itu beberapa kali itu malah pakai cor Pak Barjo, nih. Karena kalau nggak dicor, pada saat musim kering seperti ini, itu bisa pecah. Meskipun pasangan itu sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan, karena kondisinya itu labil tanah di sana, sehingga pada saat musim hujan itu tanahnya becek, tapi kalau musim kering seperti ini jadi benar-benar kering, jadi mengalami penyusutan, sehingga keretakan yang ada di sana bukan hanya retak rambut, ambrol Bapak Ibu sekalian. Itu beberapa kali di daerah Payaman memang kondisinya seperti itu, sehingga untuk simulasinya ini kita membuatkan sebuah simulasi di daerah irigasi Payaman, yaitu disarankan mengurangi jumlah varietas padi yang ditanam di MT1, terus MT2 dan MT3 itu kalau saran kami ini harus bero memang. Kalaupun ada yang ditanami ya palawija tapi yang tidak banyak membutuhkan air, tapi kalau sarannya memang bero. Nah, yang ini juga menjadi PR kami di bidang sumber daya air ke depan untuk mencukupi kebutuhan air yang di Payaman. Ya, kami sudah beberapa kali mengupayakan mungkin ke depan perlu disuplasi menggunakan sumur pompa atau apa. Ini sedang kami upayakan memang hal-hal seperti itu. Jadi sarannya memang hanya MT1 yang ditanami, MT2, MT3 itu harus bero karena airnya memang tidak tersedia. Terus ini untuk simulasi perubahan di daerah irigasi Simo. Simo juga sama, itu ada di Gunung Kidul. Ini di daerah Ponjong, daerah Karangmojo. Hal ini juga sama di MT kedua, MT2, MT3 ini mengalami defisit. Jadi debit andalannya kecil, tapi kebutuhan airnya besar.
Sehingga kalau ini dipaksakan tetap sesuai dengan yang sudah ditentukan ini tidak tersedia cukup air untuk pengolahan lahan maupun kebutuhan di proses produksinya. Sehingga di simulasi ini kita mensimulasikan yaitu mengurangi jumlah varietas padi yang ditanam di periode musim tanam, dan yang kedua menambah jumlah areal lahan penanaman palawija untuk memaksimalkan luas lahan yang ada. Jadi sarannya memang harus mengurangi jumlah varietas padi yang ditanam di situ, terus luas areal yang ditanami palawija yang harus ditambah. Jadi tetap tidak kita sarankan bero, tapi ditanami palawija saja yang lebih. Ini sebenarnya di beberapa lahan saja, karena kalau yang di dekat bendung, yang di saluran di Ponjong itu airnya masih cukup, tapi di bagian hilir itu memang airnya nggak sampai di sana. Dan ini untuk skema disimulasi di Blawong. Blawong itu nanti di periode ini terlihat, jadi MT1 di bulan Desember ini, jadi Desember itu justru mengalami defisit di sini. Jadi debit andalannya, terus kebutuhannya, justru di sini mengalami defisit sedikit, meskipun tidak banyak, tapi mengalami defisit di situ. Sehingga simulasi yang kita lakukan di bulan Desember Januari ini kita menggeser jadwal periode musim tanam 1 semula di bulan Desember menjadi bulan Januari. Kalau memang diperkenankan nanti monggo kita diskusikan lagi terkait dengan pola tanam yang ada di Blawong, yaitu menggeser awal musim tanam 1 semula di bulan Januari menjadi Desember menjadi bulan Januari untuk mengurangi defisit tadi. Dan yang selanjutnya ini di daerah irigasi Pijenan. Pijenan kalau melihat di bulan September Oktober ini di MT1 sebenarnya ini mengalami defisit yang cukup besar kalau melihat ini. Jadi ketersediaannya hanya sekitar berapa ini? Kalau melihat kurang dari 4 kubik per detik, tapi kebutuhannya hampir 6. Jadi cukup besar defisitnya, sehingga kita mensimulasikan untuk Pijenan itu menggeser jadwal periode masa tanam 1 semula di bulan Oktober minggu pertama menjadi Oktober minggu kedua. Jadi hanya menggeser yang tadi nggak bisa. Jadi yang tadi di sini mengalami defisit, ini kita geser sedikit sehingga pada saat membutuhkan air untuk pengolahan segala macam yang cukup besar, itu airnya bisa tersedia berdasarkan debit andalan yang tersedia. Nggak mau. Ini berarti ini tadi ini kita geser ke sini sehingga jadinya seperti ini kebutuhan airnya, sehingga untuk Pijenan mudah-mudahan dengan adanya optimalisasi nanti dari Bendung Kamijoro, kalaupun dipaksakan, kalau memang debit yang ada di Sungai Progo mengalami defisit, ya tetap nggak bisa masuk karena airnya kan itu terpengaruh dari Bendung Kamijoro. Bendung Kamijoro itu di atasnya juga sudah diambil di spam regional yang di Kebon Agung. Jadi karena Sungai Progo itu dimanfaatkan oleh banyak pihak, sehingga yang di Pijenan itu kan sudah hampir di bagian bawah, ya. Airnya ya turahan dari yang sudah diambil di atas itu, sehingga itu yang terjadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan usulan tata tanam dari Bapak Ibu sekalian. Untuk detailnya nanti mungkin bisa sambil ini ditayangkan usulan-usulan pola tanam, varietas tanamnya, sama pola tanamnya. Mungkin kalau memerlukan nanti bisa disampaikan di dalam paparan ini.
Mungkin itu saja dari kami terkait dengan usulan tata tanam periode 2020 dan 2021 serta rencana alokasi airnya. Mungkin itu saja Pak Wajo yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.